Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mahasiswa SC mata kuliah pengantar manajemen paralel 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang topik 3, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang mana pada topik ini kami mengambil contoh pada PT Sinarmas Agro Research and Technology atau PT Smart Terbuka. Selanjutnya, ini merupakan anggota kami, ada Hilman Alinuddin, Dian Rahma Fitri, Muhammad Rizal Hidayatullah, Regi Nur Muhammad Siddiq, dan Isa Abdullah Suparmono. Selanjutnya adalah penjelasan hasil diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Sinarmas Agro Research and Technology atau disingkat PT Smart Terbuka. Didirikan pada tahun 1962, bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit, luas area seluruh Indonesia kurang lebih 360.000 hektar. Kegiatannya yaitu penanaman, pemanenan, pengolahan tandan, dan penyulingan CPO. Alamat kantor pusatnya yaitu di Plaza B2, Menara 2 lantai 30, Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta Pusat. Visi perusahaan yaitu menjadi yang terbaik, misinya mencapai standar kualitas tertinggi, menjaga integritas dalam level tertinggi, mencapai pembagian laba yang maksimal kepada para pemegang saham bersama dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, dan menciptakan tren inovasi dan teknologi. Adapun standar implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Smart Tbk, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 sampai dengan 4. UUD 1945 Alinea 4 Pasal 33 Ayat 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nilai budaya perusahaan PT Smart yaitu integritas, positive attitude, komitmen, continuous improvement, inovatif, dan loyalitas. Keunggulan kompetitif PT Smart itu yaitu yang pertama, operasi yang terintegrasi secara vertikal. Kedua, kegiatan operasi yang sangat efisien. Ketiga, teknologi informasi sebagai dukungan kepada manajemen. Keempat, tim manajemen yang berpengalaman dan cakap. 5, merek yang dikenal luas. Keenam, riset dan pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang ketujuh, kecukupan pasokan benih. Oke, selanjutnya terkait konteks program CSR PT Smart Terbuka. Pertama, yakni letak topografi perkebunan. Tanaman sawit sangat cocok pada lahan yang intensitas cahaya tinggi serta sumber air yang sangat cukup, seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. PT Smart Terbuka terbagi dua jenis perusahaan. Pertama, yakni anak perusahaan dan kepemilikan 100% dan perusahaan asosiasi. Contoh untuk anak perusahaan antara lain PT Taipan Nadingan, Krisna Duto Agroindo, Setia Kisma Usaha, Rama Flora Sejahtera, dan Nabati Energi Mas yang bergerak dalam industri kimia. Untuk contoh perusahaan yang asosiasi, diantaranya yakni Hortimar Agro Gemilah yang bergerak pada pembibitan, dan ada Trans Indo Jayamat yang bergerak pada unit transportasi. Next. Selanjutnya terkait kondisi masyarakat yang dijadikan sasaran CSR PT Smart Terbuka. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333 tahun 1986 ya, tentang tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan dan pola PIR Trans. Ya. Di sini PT Smart telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan membentuk kebun plasma, yakni kebun yang pemilikannya ada pada masyarakat, namun dalam pengelolaannya petani menyalurkan hasil panen ke perusahaan. Ya. Di sini masyarakat dengan latar belakang berpendidikan yang rendah dari SD sampai SMP dan anak petani banyak yang memilih bekerja dibandingkan melanjutkan studi. Dan para petani plasma ya, bekerja sebagai mandor, asisten, sekretaris, pemanen, perawat, serta sebagai buruh lepas. Nah, lalu konsep pembangunan oleh PT Smart menempatkan karyawan dan pekerja itu tinggal di dalam kompleks perumahan di tengah-tengah kebun sawitnya bersama keluarga. Ya. Adapun fasilitas umum yang disediakan antara lain seperti sarana ibadah, olahraga, pendidikan, ekonomi, dan sarana lainnya.
Pada sistem plasma petani, petani tinggal secara menyebar tanpa diatur oleh perusahaan. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan dukungan input perusahaan menerapkan CSR. Yang pertama itu ada sumber daya pelaksana program CSR itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya manusia dan yang kedua divisi pelaksana CSR di PT Smart. Kemudian yang kedua ada dana program CSR. BUMN mengeluarkan 2,5% besar nominal perusahaan swasta untuk CSR tidak ditetapkan jumlahnya. Kemudian PT Smart Terbuka memiliki lebih dari 2,5% keuntungan yang dialokasikan untuk program CSR. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan sumber daya pelaksana program CSR. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di CSR di kebun itu, yang pertama ada manajer kebun dibantu oleh asisten kepala dan asisten kebun. Kedua, manajer kebun bertanggung jawab atas program CSR di lapangan. Kemudian setiap 3 bulan sekali, manajer kebun melaporkan program CSR kepada CSR Departemen di kantor pusat. Selanjutnya, divisi pelaksana CSR di PT Smart. Keberadaan unit pelaksana program CSR menunjukkan bahwa PT Smart telah menempatkan program CSR perusahaan dalam program yang strategis. Program tersebut dijalankan oleh yang pertama Eka Cipta Foundation sebagai fasilitator, kemudian Suji Perwakilan Sinarmas menjalankan program CSR di perkotaan, kemudian CSR Departemen menjalankan program CSR di lingkungan perkebunan. Lanjut. Divisi pelaksana CSR di PT Smart yang pertama itu ada Eka Cipta Foundation. Eka Cipta Foundation ini berperan sebagai fasilitator dalam merangsang setiap unit usaha di bawah Sinarmas untuk program-program CSR-nya. Eka Cipta Foundation itu bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam lingkup yang lebih luas, konsistensi perusahaan dalam menetapkan CSR akan berkontribusi nyata dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut. Kemudian yang kedua itu ada Yayasan Suci Perwakilan Sinarmas. Yayasan ini menyumbang sejumlah dana secara teratur kepada yayasan sosial lainnya yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program kemanusiaan, yaitu pelayanan amal, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kebudayaan, dan pelestarian lingkungan. Lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada CSR Departemen, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat untuk mewujudkan kebun sawit yang bertanggung jawab. Fokus kegiatan CSR Departemen adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di lingkungan perkebunan. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada Sinarmas Peduli. Sinarmas Peduli terhadap masyarakat miskin di Indonesia itu menyumbang sejumlah dana secara teratur kepada yayasan sosial yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program kemanusiaan, yaitu pelayanan amal berupa bantuan bencana alam, kemudian pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis dan donor darah, kemudian yang ketiga pelayanan pendidikan berupa beasiswa, kemudian yang keempat pelayanan kebudayaan, yaitu pengajaran, pemahaman, dan lintas budaya, kemudian yang kelima pelestarian lingkungan hidup berupa pelatihan kompos dan penanaman 1000 pohon. Keberadaan unit pelaksana program CSR ini menunjukkan bahwa PT Smart telah menempatkan program CSR perusahaan dalam program strategis. Program-program tersebut dijalankan oleh ETF sebagai fasilitator, SMPD menjalankan program CSR di perkotaan, dan CSR Departemen menjalankan program CSR di lingkungan perkebunan. Lanjut. Adanya sumber daya dan divisi pelaksanaan CSR, serta dukungan dana dari perusahaan menunjukkan adanya perhatian perusahaan yang dialokasikan untuk proses pelaksanaan kegiatan CSR. Keberadaan input dalam perusahaan tersebut merupakan modal yang baik bagi kelancaran pelaksanaan program CSR. Ada 3 unit pelaksana CSR di PT Smart dan memiliki perbedaan dalam proses melaksanakan program CSR, yaitu Suci Sinarmas bersifat memberi donasi, Eka Cipta Foundation bersikap menjadi fasilitator dan mengkoordinir semua kegiatan CSR. Selanjutnya, dalam melaksanakan program pemberdayaan, CSR Departemen memiliki prinsip do good, make good, and look good.
Adapun perumusan program CSR yang akan dilaksanakan pertama kali, CSR Departemen akan melakukan social mapping, yaitu kegiatan untuk melihat dan memetakan sumber daya yang terdapat di sekitar masyarakat, budaya masyarakat, serta peta dukungan dana dan ancaman bagi pelaksanaan program pemberdayaan. Setelah social mapping, kegiatan selanjutnya adalah menggali need assessment atau menganalisis kebutuhan masyarakat yang diurutkan berdasarkan prioritas serta dikaitkan dengan hasil social mapping. Setelah itu baru dirumuskan program CSR yang sesuai. Pelaksanaan program CSR di PT Smart dilaksanakan melalui 5 tahapan, yaitu tahap pertama, yaitu donasi dan bantuan bersifat hibah, penguatan potensi atau daya masyarakat, dan dengan partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi program, monitoring dan evaluasi, dan kendala implementasi program CSR. Selanjutnya, tahap pertama yaitu pemberian donasi atau dana hibah merupakan kegiatan CSR yang sifatnya hanya memberikan bantuan. Contohnya yaitu pada bidang pendidikan, bantuan sarana KBM, bantuan fisik dan beasiswa. Contoh di bidang sosial, keagamaan budaya, yaitu bantuan sarana ibadah, sarana olahraga, pembangunan fasilitas umum dan sosial, bidang kesehatan, pengobatan massal, perbaikan gizi balita, dan posyandu. Pada tahapan kedua, yaitu penguatan potensi atau daya masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat, melalui sumber daya lokal, masyarakat, pemberdayaan ekonomi, program berkelanjutan, dan partisipasif dari masyarakat. Hal tersebut juga ada pembentukan kelompok-kelompok untuk usaha produktif, serta pelatihan para anggota usaha produktif, yang mana kegiatan tersebut berpedoman pada SOP. Pelaksanaan dan evaluasi program, yaitu CSR membudayakan praktek tanggung jawab sosial pada seluruh aspek operasional. Program CSR ada 3 aspek, yaitu aspek manajemen lingkungan, contohnya penerapan teknik tanpa pembakaran dalam pembukaan lahan, aspek sosial, contohnya bantuan medis, dan program ekonomi, contohnya memberi modal. Tahapan selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi program. Yang pertama, setiap program CSR yang dilaksanakan berjalan dengan standar SOP. Kedua, setiap program CSR yang dilaksanakan oleh departemen maupun FUCI perwakilan senantiasa dilaporkan ke departemen pusat. Ketiga, laporan kegiatan CSR perusahaan setiap tahunnya diterbitkan serta dipublikasikan bersama dengan laporan tahunan. Tahapan selanjutnya ada kendala implementasi program CSR. Ada kendala internal, yaitu persepsi yang masih memandang sebelah mata program CSR sebagai program yang kurang bermanfaat. Selanjutnya ada kendala eksternal, yaitu masyarakat sasaran program CSR sendiri, LSM, maupun pemerintah merasa kurang diperhatikan, sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang menuntut perhatian yang lebih lagi dari perusahaan. Aparat pemerintah masih meminta imbalan setiap datang dalam peresmian program. Lanjut. Dampak pelaksanaan CSR di PT Smart. Dampak dari pelaksanaan program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Smart dapat ditinjau dari aspek internal perusahaan serta aspek eksternal. Pertama ada bagi kelompok sasaran. CSR mendorong keberlanjutan kemandirian masyarakat melalui upaya-upaya kewirausahaan sosial. Program-program yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sasaran melalui peningkatan ekonomi. Contohnya, program pembudidayaan maggot. Kedua ada pemberdayaan pandai besi. Selanjutnya ada peningkatan taraf pendidikan dengan pendirian sekolah-sekolah di perkebunan. Yang kedua, bagi perusahaan, implementasi program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Smart yang diimbangi dengan publikasi kegiatannya bisa menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang menerapkan good corporate governance, sehingga para stakeholder pun akan memberikan kepercayaannya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.